Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pusaran spasial yang gelap gulita mengeluarkan peluit dan ratapan tajam saat berputar di udara. Ketika roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan terbang kembali ke tangan Jasmine, kepala Tumi juga terjatuh ke tanah dan berguling sangat jauh di tanah alam Dewa Bintang yang telah ternoda hitam. Matanya yang masih menatap bulat, bola matanya yang melotot dan pupil matanya yang membesar menjadi bukti betapa besarnya rasa putus asa dan teror yang ia rasakan sesaat sebelum ia meninggal. Sebagai guru kekaisaran dan orang bijak dari alam Dewa Bintang, dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi takdirnya. Dia telah menggunakan begitu banyak upaya untuk merencanakan serta mengendalikan segalanya dengan sempurna dari awal. Tetapi apa yang dia peroleh bukanlah keberhasilan upacara, dan kejayaan cemerlang alam Dewa Bintang. Sebaliknya dia telah melahirkan Dewa Iblis yang mengerikan, Dewa Iblis yang kemungkinan besar akan menghancurkan alam Dewa Bintang. Di akhir hidupnya, dia tidak tahu apakah dia merasa lebih tidak puas, takut, atau menyesal. Tumi adalah seseorang yang telah mempengaruhi Kaisar Bintang Dewa sepanjang hidupnya. Dia telah menjadi gurunya secara mendalam, gurunya dalam cara bermasyarakat, dan dia juga adalah orang yang telah membimbing dan membantu Xing Juekong menjadi Kaisar Dewa Bintang meskipun dia adalah Dewa Bintang utama surgawi. Setelah menjadi Kaisar Dewa Bintang, dia masih terus memperlakukan Tumi dengan sangat hormat, dan dia baik-baik saja jika dipandang setara dengannya. Jadi bisa dikatakan bahwa melihat Tumi mati dengan mengenaskan di hadapannya, merupakan pukulan yang sangat besar bagi Kaisar Dewa Bintang. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia mengarahkan pedangnya ke arah Jasmine. Jasmine, kamu jelas masih memiliki kesadaranmu. Mungkinkah kamu benar-benar ingin menghancurkan alam Dewa Bintang? Saat ruang angkasa benar-benar hancur, yang menjawabnya adalah roda iblis gelap yang berisi niat membunuh tanpa batas saat terbang ke arahnya, mengoyak ruang setelahnya. Itu adalah serangan tanpa keraguan sedikit pun. 12 bintang yang tergabung dalam pedang Kaisar Bintang Dewa bersinar bersama dan cahaya bintang seketika itu secara tubuh menekan semua kegelapan, menyebabkan roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan membeku di udara. Kedua mata Kaisar Bintang Dewa benar-benar merah dan tubuhnya berkedip saat dia berkedip ke depan, pedangnya menusuk ke arah roda iblis. 12 titik cahaya bintang terbang keluar dari pedang saat mengelilingi roda iblis dan membentuk formasi bintang yang merusak. Kedua-belas bintang itu pecah. Cahaya bintang yang berkedip secara eksplosif benar-benar menghalangi matahari dan langit pada saat berikutnya, secara praktis menghilangkan semua kegelapan yang menyelimuti alam Dewa Bintang, sehingga menyulitkan bahkan semua tetua Dewa Bintang untuk membuka mata mereka. Cahaya hitam yang terpancar dari roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan telah sepenuhnya tersebar dan terlempar ke bawah. Di langit biru di atas, wajah bayi iblis di dalam awan hitam segera berubah bentuk saat ia mengeluarkan ratapan yang beberapa kali lebih melengking dan menyedihkan dari sebelumnya. Ini adalah kekuatan seorang Kaisar Dewa, tingkat kekuatan tertinggi di dunia saat ini. Adegan ini menyebabkan tatapan ketiga Kaisar Dewa yang terkejut, yang semuanya masih jauh, bergetar hebat saat harapan muncul di hati mereka. Kaisar Dewa Bulan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkokok dengan penuh semangat. Bagus. Sepertinya bayi jahat itu tidak terkalahkan. Karena pengaruh aura dalam kekacauan primal, harta karun surgawi yang mendalam di era saat ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di era dewa. Mutiara surga abadi dari alam surga abadi milikku juga sama, Kaisar Dewa Surga Abadi berkata perlahan. Lebih jauh lagi, menurut apa yang dikatakan oleh roh surgawi surga abadi, ketika roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan menghancurkan semua dewa dan iblis bertahun-tahun yang lalu, ia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Hanya 1 juta tahun telah berlalu sejak saat itu.
Ditambah dengan fakta bahwa aura primal chaos menjadi keruh, berarti meskipun bayi jahat telah terbangun, ia pasti tidak akan mampu memulihkan kekuatannya terlalu banyak. Kata-kata Kaisar Langit Surga Abadi, ditambah dengan fakta bahwa cahaya iblis roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan telah disebarkan oleh Kaisar Dewa Bintang, menyebabkan kesuraman gelap di hati tiga Kaisar Dewa segera terhalau. Namun sesaat kemudian, ekspresi mereka sekali lagi berubah karena keterkejutan. Di tengah cahaya bintang yang telah memecah dan menghancurkan kegelapan, sosok Jasmine kabur saat dia sekali lagi menyambar roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan. Sepasang mata iblis hitam panjang dan sipit secara mengejutkan terbuka di roda hitam pekat itu. Dalam sekejap, cahaya hitam yang telah padam sesaat sekali lagi menyala dengan intensitas yang sangat dahsyat. Ia memantul kembali untuk menelan semua cahaya bintang yang telah dipancarkan oleh Kaisar Bintang Dewa, dan dalam sekejap mata ia menutupi langit dan menghalangi matahari sekali lagi, saat ia melahap semua cahaya di dunia. Dalam sekejap, seluruh kota Dewa Bintang menjadi gelap gulita. Suasana kembali gelap gulita dan seseorang bahkan tidak akan bisa melihat jari-jarinya jika mereka mengulurkan tangan. Kegelapan telah melahap cahaya, menutup pandangan seseorang dan bahkan sepenuhnya memotong persepsi spiritual mereka. Formasi 12 bintang surgawi akhirnya terbentuk ketika semua orang panik, tetapi mereka segera kehilangan kontak dengan dewa bintang lainnya dalam kegelapan. Jadi saat formasi 12 bintang surgawi terbentuk, formasi itu segera dibubarkan. Aura yang terhubung sebelumnya terputus satu sama lain dan aura 6 dewa bintang, yang semuanya telah mempertahankan energi internal yang sangat serius, dilemparkan ke dalam kekacauan total karena bahkan indera spiritual dewa bintang telah sepenuhnya tersegel oleh hal ini, kegelapan. Tubuh Jasmine telah melintas ke sisi 6 dewa bintang pada saat roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan di tangannya mengeluarkan desisan iblis yang gelap dan suram. BOOM. Sekelompok api yang menyala secara eksplosif dan domain api yang awalnya dapat membakar area seluas 500 km kini ditekan oleh kegelapan hingga ke titik di mana ia hanya dapat menempati ruang beberapa kilometer. Di tengah cahaya api yang bergetar, Jasmine memegang roda iblis di tangannya. Segera, mata hitamnya, mata yang mengeluarkan cahaya hitam yang mengancam akan mengubur dunia, mata yang berisi kebencian yang bisa memenuhi langit, hanya berjarak beberapa meter dari mereka. 6 dewa bintang yang sudah gelisah dan panik semuanya sangat terkejut. Namun mereka tetaplah dewa bintang. Jadi meskipun hati mereka dilanda kekacauan karena keterkejutan, kekuatan mereka telah dilepaskan sebelum pikiran mereka dapat bereaksi. 6 dewa bintang besar dan 6 kekuatan dewa bintang berbeda menyerang Jasmine secara bersamaan. 6 dewa bintang telah melepaskan kekuatan mereka secara bersamaan dan pada saat itu, semua suara telah padam. Seluruh dunia menjadi sunyi senyap selama beberapa saat. Satu-satunya suara yang tersisa hanyalah suara tawa ratapan dari gambar bayi jahat di udara, suara yang membuat darah seseorang menjadi dingin. Sebab, setelah sejuta tahun hibernasi, kekuatannya akhirnya bangkit, akhirnya diberi kehidupan baru. Huhahaha, hik, BOOM. Cahaya iblis meledak dan ruang hampa hitam yang sangat mengerikan muncul di sekitar tubuh Jasmine, menyebabkan kekuatan 6 dewa bintang, sepenuhnya dilenyapkan, bahkan tidak membiarkan satu serangan pun mendekati tubuhnya. Terlebih lagi, serangan baliknya terjadi hampir seketika, ketika lingkaran energi hitam pekat meledak dengan tubuhnya di tengah. Hati-hati, ketika cincin hitam mendekati tubuh mereka, tidak ada energi iblis kegelapan yang meledak. Sebaliknya, seolah-olah jiwa mereka ditarik ke dalam jurang hitam saat penglihatan mereka, dan dunia hati dan jiwa mereka menjadi gelap gulita. Air mata hitam diukir pada dewa bintang api surgawi, menyebar dari bahu kirinya ke sisi kanan tulang rusuknya. Ini dengan kejam menghancurkan daging, tulang,
dan organ dalam di separuh tubuhnya sekaligus memadamkan api yang menyala kembali belum lama ini. Bang! Roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan menghantam dada Dewa Bintang Iblis Surgawi dan seberkas cahaya hitam meledak menembus punggungnya. Mawar, giok surgawi dan iblis surgawi adalah saudara kembar, sehingga hati dan pikiran mereka terhubung. Cedera serius yang dialami iblis surgawi membuat hati dan jiwanya berjuang bebas dari kegelapan. Namun, pancaran cahaya hitam berikutnya menerpa tepat di tengah punggungnya. Hah! Cahaya hitam yang sama menembus bagian depan dadanya saat dia memuntahkan darah segar dengan liar. Bang! Bila roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan menembus dada Dewa Bintang Matahari Surgawi dan saat bilah roda itu berputar, udaranya dipenuhi busa darah hitam pekat. Air mata hitam terukir di kaki Dewa Bintang Jiwa Surgawi, sebagai Dewa Bintang dengan tubuh terlemah di antara 12 Dewa Bintang, kakinya langsung tercukur dari tubuhnya. Tubuh Jasmine tiba-tiba berputar dan roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan melesat keluar dan langsung mengenai Dewa Bintang Pesona Surgawi. Hitam dan merah terjalin saat cahaya hitam bertautan dengan kabut berdarah meledak keluar dari tubuhnya yang sempurna dan tanpa celah. 6 saat berturut-turut, bayangan patah Dewa Bintang 5, dan 6 orang yang tersesat dalam kegelapan semuanya menderita luka serius akibat roda iblis. Selain itu, ke-6 orang ini bukanlah praktisi biasa. Mereka bahkan bukan pembangkit tenaga listrik biasa, mereka adalah Dewa Bintang. Dewa Bintang yang berdiri di puncak wilayah ilahi timur, Dewa Bintang yang kekuatan dan statusnya melampaui semua Raja Alam Rendah, Raja Alam Menengah, dan Raja Alam Tinggi. 4 Divine Master tingkat 9, 2 Divine Master tingkat 8. Itu adalah kekuatan yang seharusnya tidak ada tandingannya di dunia saat ini, kekuatan yang seharusnya tidak bisa dipatahkan di dunia ini. Namun di tangan Jasmine, hanya satu serangan saja sudah cukup untuk menyebabkan kekuatan ini hancur seketika. Kesadaran ke-6 Dewa Bintang akhirnya lolos dari kegelapan tetapi yang menunggu mereka adalah sekelompok cahaya hitam yang bahkan lebih padat dan suram daripada lubang hitam. BOOOOOOMM. Tangisan sengsara memenuhi udara dan tangisan kesengsaraan ini berasal dari para Dewa Bintang sendiri. Ke-6 Dewa Bintang Agung semuanya melesat ke arah yang berbeda, terlempar seperti kantong darah yang pecah. Darah Dewa Bintang dan energi iblis kegelapan bercampur saat mereka menyembur ke seluruh langit. Di kejauhan, ekspresi 3 Kaisar Dewa Agung telah sepenuhnya berubah seiring harapan yang sebelumnya bangkit dihancurkan tanpa ampun. Kami terlalu naif untuk berpikir bahwa kami benar-benar berpikir kami akan beruntung dengan yang satu ini. Itu adalah roda iblis penghancur dunia yang memusnahkan semua dewa dan iblis yang sedang kita bicarakan, jadi meskipun ia mendapatkan kembali sedikit pun kekuatannya, itu juga Kaisar Dewa Bulan dengan keras menarik napas udara dingin saat dia kehilangan kata-kata untuk jangka waktu tertentu. Untuk mengalahkan 6 Dewa Bintang dalam sekejap, ini adalah 6 Dewa Bintang, 6 Dewa Bintang. Roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan mengoyak ruang saat terbang kembali ke tangan Jasmine. Mata Jasmine yang hitam pekat masih tertuju pada 6 Dewa Bintang Agung saat dia bersiap untuk memberikan mereka pukulan terakhir. Tapi saat ini, suara gemuruh yang dahsyat mengguncang langit saat mereka melonjak. Tubuh ke-36 tetua Dewa Bintang bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan saat kaki mereka membentuk formasi bintang yang mengelilingi Jasmine dengan kuat. 36 tetua Dewa Bintang, 36 guru ilahi tertinggi, itu adalah kekuatan yang tidak dapat dipahami oleh seorang praktisi normal yang mendalam bahkan dalam 10 masa kehidupan. Jangan menahan diri. Raungan serak dan parau dari Kaisar Dewa Bintang terdengar di kejauhan. Wajahnya sangat gelap dan pedang di tangannya sekali lagi bersinar dengan cahaya 12 bintang. Dia benar-benar mengabaikan lukanya yang semakin parah dan untuk pertama kalinya,
kekuatan suci kepala surgawi terfokus dan terakumulasi secara gila-gilaan tanpa mempedulikan konsekuensinya. Racun surgawi telah jatuh, aster surgawi telah jatuh, asal surgawi telah jatuh, dan pembantaian surgawi telah berubah menjadi bayi jahat karena kemarahannya. Serigala surgawi juga tidak mungkin kembali kepada mereka lebih lama lagi. 12 dewa bintang yang kekuatan dan ketenarannya pernah mengejutkan dunia, landasan paling inti dari alam dewa bintang, sekarang hanya tersisa 6, selain dirinya sendiri, dan semuanya terluka parah. Gugusan cahaya hitam yang berasal dari Jasmine masih menyebar dan melahap alam dewa bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tak terbayangkan bahwa tanah suci yang tertinggi dan tak tertandingi di wilayah ilahi timur, atau bahkan seluruh alam dewa, saat ini sedang diubah menjadi gambaran neraka. Sungguh mimpi buruk yang tidak masuk akal dan mengerikan. Dia tidak lagi peduli dengan 6 dewa bintang yang terluka parah atau apapun. Dia perlu menggunakan batas kekuatan kaisar dewanya, tidak peduli berapapun usaha atau biayanya, untuk menghancurkan Jasmine sampai mati. Jika tidak, alam dewa bintang akan benar-benar hancur total. Cahaya bintang bersinar secara eksplosif dan formasi bintang, yang memfokuskan kekuatan 36 guru ilahi, mengeluarkan cahaya yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Pilar cahaya menembus kegelapan, menembus alam dewa bintang, dan menembus kubah biru surga. Sebagian besar wilayah ilahi timur dapat melihat garis cahaya putih itu secara eksplosif naik ke langit saat itu benar-benar menembus kedua surga dan bumi. Namun, cahaya putih yang menembus langit ini hanya bertahan sesaat dan kemudian diputus secara brutal. Meskipun Jasmine memiliki penampilan yang sepertinya tidak akan pernah tumbuh dewasa, wajahnya masih sempurna dan sangat cantik. Begitu cantik sehingga Yun Ce tidak pernah bisa melupakan saat pertama kali melihatnya. Rambut merahnya telah berubah menjadi hitam dan matanya yang merah darah juga telah berubah menjadi hitam, sementara garis-garis cahaya hitam pekat melingkari kulitnya yang seputih salju. Namun tidak ada yang bisa menutupi kecantikannya yang ekstrim dan tanpa celah. Sebaliknya, semua ini malah membuatnya semakin memesona dan menyihir ketika beberapa elemen bahaya dan ketakutan meningkatkan penampilannya. Tubuhnya yang kecil dan halus menari bersama dengan roda iblis, di mata Yun Ce, itu pasti adalah sosok paling cantik di dunia, tapi saat dia menari, dia mengumpulkan kekuatan yang paling ditakuti di alam semesta ini. Wilayah iblis kegelapan yang sangat besar terkoyak di tengah formasi bintang yang bersinar begitu terang hingga cahayanya memenuhi langit. Dengan domain iblis sebagai pusatnya, tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat keluar saat memenuhi seluruh formasi bintang. Sebelum ekspresi teror dan keterkejutan muncul di wajah ke-36 tetua, formasi bintang yang luas itu terkoyak-koyak karena hancur total. Mereka masih belum benar-benar memahami betapa mengerikannya Jasmine saat ini. Bahkan penghalang penyegel yang telah menghubungkan dan memfokuskan semua kekuatan Dewa Bintang, para tetua Dewa Bintang, dan kristal dalam yang tak terhitung jumlahnya telah terkoyak olehnya, jadi formasi bintang yang telah mereka buat dengan seluruh kekuatan mereka, kekuatannya tidak lebih kuat dari selembar kertas tipis di depan Jasmine. Runtuhnya Absolute Star Soul Barrier telah menyebabkan serangan balik yang masih menggerogoti tubuh mereka. Sebelum formasi bintang yang terbentuk dengan cepat yang mereka ciptakan melakukan apapun, formasi itu telah dihancurkan berkeping-keping oleh Jasmine. Serangan balasan yang menimpa mereka kembali membuat aura mendalam dari ke-36 tetua Dewa Bintang menjadi kacau balau. Darah dan energi mereka mengalir secara terbalik tetapi Jasmine telah menghasilkan bekas luka cahaya hitam pekat saat roda iblis yang haus darah dan kejam berputar ke bawah dengan kejam. Hah! Bagaimana tubuh seorang tetua Dewa Bintang bisa dibandingkan dengan tubuh dewa-dewa bintang yang sebenarnya? Begitu roda iblis menghantamnya, tubuh sesepuh Dewa Bintang langsung roboh. Daging hitam pekat dan tulang pecah menyembur dari tubuhnya di tengah cahaya hitam.
Cahaya hitam menyala dan Jasmine sudah muncul di petak kegelapan lainnya. Cahaya hitam mekar keluar dari roda iblis dan langsung menghancurkan tubuh Dewa Tiga Tetua Dewa Bintang bersama dengan kekuatan dewa yang baru saja mereka kumpulkan. Bang! Tali panjang yang terbuat dari logam bintang menembus punggung Jasmine, tetapi bahkan sebelum tali itu bisa mendekatinya, tali itu sudah putus. Jasmine tidak berbalik, tetapi sebuah tangan besar berwarna hitam pekat tiba-tiba keluar dari kegelapan, meraih sesepuh Dewa Bintang itu. Ratapan kesengsaraan yang menyayat hati dan menakutkan terdengar di udara, namun perjuangannya bahkan tidak berlangsung selama satu tarikan napas pun sebelum dia benar-benar dihancurkan dan dihancurkan oleh tangan kegelapan itu. BOOMM. Banyak pancaran cahaya yang dalam melesat ke arah Jasmine, namun hanya menembus bayangan hitam yang belum memudar. Di udara di atas mereka, roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan membawa cahaya hitam yang dapat menjangkau langit saat ia menekannya, seolah-olah itu adalah Dewa Iblis yang sedang membuka mulut yang besar dan dalam. Gemuruh tangisan ketakutan dan keterkejutan kesengsaraan terdengar di udara saat empat tetua Dewa Bintang ditelan sepenuhnya oleh kegelapan. Setelah kegelapan memudar, mereka telah berubah menjadi empat set kerangka yang membusuk dan layu. Kabut hitam dengan cepat menyebar ke seluruh alam Dewa Bintang dan setiap inci penyebarannya berarti 1 inci lagi alam Dewa Bintang akan diubah menjadi neraka kematian. Aura putus asa menyebar ke seluruh alam Dewa Bintang dan dengan setiap nafas yang berlalu, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya binasa dalam kabut hitam. Selain itu, cahaya hitam menutupi langit di atas kota Dewa Bintang yang berada di pusat alam Dewa Bintang. Kekuatan mengerikan dengan gila-gilaan mendatangkan malapetaka di salah satu tempat paling suci di wilayah ilahi timur. Lapisan ruang terkoyak setiap saat, dan ini mengguncang seluruh alam Dewa Bintang saat seluruh wilayah bintang berguncang terus-menerus. BOOM. Tangisan menyedihkan memenuhi udara saat darah hitam menyembur ke langit. Selain itu, setiap seruan kesengsaraan dan setiap tetes darah datang dari sesepuh Dewa Bintang, datang dari guru ilahi satu demi satu. Setelah menjadi guru ilahi, seseorang akan berkuasa sepanjang masa. Hingga hari ini, alam dewa masih mencatat dengan jelas nama dan lokasi setiap orang yang telah menjadi guru ilahi, karena alam guru ilahi adalah puncak dari apa yang dapat dicapai umat manusia. Itu akan memungkinkan mereka untuk menguasai langit dan bumi, itu adalah alam yang paling dekat dengan alam ilahi bagi umat manusia. Memiliki kekuatan semacam ini berarti seseorang dapat mengabaikan seluruh alam semesta dan makhluk hidup di dalamnya. Hanya dalam waktu yang diperlukan untuk melambaikan tangan, seorang guru ilahi dapat memusnahkan 10.000 nyawa seperti memotong rumput. Namun, hari ini, para guru ilahi yang dengan bangga mengabaikan alam Dewa Bintang sebenarnya hanyalah rumput di depan Jasmine. Setiap kali rodanya menari, setiap pancaran cahaya hitam akan mengirim mereka satu demi satu, atau bahkan gelombang demi gelombang, ke dalam jurang kematian. Mereka tidak pernah tahu bahwa kekuatan dan tubuh dewa mereka bisa begitu di bawah standar dan lemah. Mereka jelas memiliki tingkat kekuatan tertinggi di dunia ini, jadi bagaimana mereka bisa begitu lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau melawan sama sekali. Semua ini tidak nyata, tidak mungkin nyata. Mimpi buruk. Ini semua adalah mimpi buruk. Air mata hitam menembus dua hati yang sudah bergetar begitu hebat hingga hampir pecah. Tubuh dua tetua Dewa Bintang meledak terbuka dari dada, menyebabkan dua hujan darah hitam yang tersebar di udara. 36 tetua Dewa Bintang, dalam sekejap mata, 19 di antaranya telah jatuh. Sebanyak 19 Divine Master. Kematian setiap guru ilahi, bahkan jika mereka meninggal karena usia tua, adalah peristiwa penting yang akan mengguncang seluruh wilayah dewa. Namun, dalam mimpi buruk yang tiba-tiba menimpa semua orang,
para dewa bintang dan para tetua di alam dewa bintang tidak lebih dari serangga yang telah dihancurkan hingga mati, seiring satu demi satu guru ilahi menemui akhir yang tragis. Ya, ini adalah mimpi buruk. Hari ini adalah hari yang menurut Kaisar Dewa Bintang dan Dewa Bintang asal surgawi sangat penting, hari yang pasti akan dimasukkan ke dalam kanon Dewa Bintang, dan dicatat dalam sejarah alam dewa. Karena saat ini, faktor-faktor kunci dari upacara, sebuah upacara yang telah direncanakan dan dipersiapkan sekian lama, akhirnya telah terkumpul semuanya dan dapat dimulai dengan sempurna. Pada saat yang sama, Jasmine dan Chaizi juga merupakan Dewa Bintang Pembantaian Surgawi dan Dewa Bintang Serigala Surgawi. Kedua putri alam Dewa Bintang telah menjadi Dewa Bintang, memungkinkan mereka menjadi korban sempurna untuk upacara tersebut. Ini adalah anugerah dari surga, bahkan lebih dari itu, ini adalah perlindungan surga. Karena Kaisar Dewa Bintang dan Dewa Bintang asal surgawi menggambarkannya seperti ini, mereka semua juga mempercayainya dan mengakuinya sebagai fakta. Bahkan jika pembantaian surgawi dan serigala surgawi menjadi pengorbanan yang tragis, bahkan jika mereka telah direduksi menjadi pengorbanan yang tragis oleh plot yang tercela. Jika itu benar-benar memungkinkan Kaisar Bintang Dewa untuk mencapai kekuatan yang mendekati kekuatan dewa, jika itu benar-benar terjadi, akan membiarkan alam Dewa Bintang naik ke tingkat yang lebih tinggi, maka mereka juga tidak merasa melakukan kesalahan apapun, meskipun semuanya seperti yang dikatakan Yunce, itu adalah sesuatu yang secara langsung melanggar hukum surga dan masyarakat manusia. Namun pada akhirnya, apa yang tampak di depan mata mereka bukanlah anugerah yang dianugerahkan oleh surga. Sebaliknya, itu adalah hukuman surgawi yang paling kejam dan mengerikan dalam sejarah alam dewa. Cahaya bintang yang memancar dari tubuh Kaisar Dewa Bintang bersinar, dan berdenyut secara eksplosif, seiring dengan cahaya yang berdenyut dari pedang 12 bintang surgawi, di tangannya semakin kuat setiap kali dia bernapas. 6 Dewa Bintang telah terluka parah dan 36 tetua dibunuh secara brutal satu demi satu. Di masa lalu, kematian salah satu dari mereka akan menjadi kehilangan besar yang sulit diterima, tapi hari ini, meskipun hatinya berdarah, dia tetap tidak bergerak. Hingga saat ini, ketika cahaya bintang yang bersinar pada pedang akhirnya memadat dan menjadi kokoh. Pedang 12 bintang surgawi adalah artefak ilahi sejati yang dimiliki oleh alam Dewa Bintang. Meskipun kekuatan bintangnya jauh dari apa yang ada di era para dewa, itu masih merupakan artefak ilahi sejati yang telah ditinggalkan oleh para dewa bintang leluhur. Itu juga merupakan simbol kepemimpinan dan komando Kaisar Bintang Dewa atas alam Dewa Bintang. Apa artinya bagi seorang Kaisar Dewa untuk mengumpulkan dan memfokuskan kekuatan sucinya selama 7 detik penuh? Jika seseorang menghadapinya secara langsung, itu pasti cukup untuk melukai salah satu Dewa Bintang dalam sekejap. Kembali, saat Kaisar Dewa Bintang mengeluarkan raungan yang besar, cahaya bintang berputar di sekitar pedang 12 bintang surgawi saat pedang itu menusuk lurus ke arah Jasmine. Ini adalah pukulan yang mengandung seluruh kekuatannya, dan itu juga merupakan pukulan pedang yang dia lakukan, harapannya terus berlanjut. Cahaya bintang yang bersinar di pedang adalah cahaya bintang paling menyilaukan yang pernah dia keluarkan dalam hidupnya. Cahaya bintang merobek kegelapan, merobek ruang itu sendiri ketika tiba di depan Jasmine dan menembus ke arahnya. Jasmine dengan dingin berbalik, roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan langsung menghantamnya. Cahaya bintang dan kegelapan bertabrakan di udara, seolah sambaran petir yang membelah surga meledak ke bawah, langsung membelah dunia menjadi dua. Separuhnya bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan, separuh lainnya gelap dan tanpa cahaya. Ruang dalam radius 5.000 km di sekitar mereka langsung meledak, menciptakan arus spasial liar yang menerjang seperti gelombang liar dan badai. Terlebih lagi, di batas antara terang dan gelap, di tengah arus spasial yang liar,
pedang 12 bintang surgawi menemui jalan buntu dengan roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan. Hanya saja wajah Jasmine dingin dan tanpa ekspresi, sedangkan Kaisar Dewa Bintang di sisi lain, darah mengalir dari sudut mulutnya. Kedua matanya begitu lebar hingga tampak seperti akan meledak dan kedua lengannya sedikit gemetar. Kekuatan yang dia kumpulkan selama 7 napas sebenarnya bahkan tidak mampu mendorong Jasmine mundur satu langkah pun. Bahkan di dunia yang berlumpur dan keruh saat ini, bahkan jika roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan bahkan belum memulihkan 1 miliar kekuatannya, kengeriannya masih merupakan sesuatu yang tidak dapat dipahami atau dipahami oleh manusia saat ini. Jasmine, tatapan Kaisar Dewa Bintang memohon sambil mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Ayahmu tahu itu, dia tidak memperlakukanmu dengan benar, dan kamu bisa mencincangku hingga berkeping-keping karena itu. Tapi tempat ini adalah tempat di mana kamu dilahirkan dan dibesarkan. Alam Dewa Bintang yang memberimu kekuatan Dewa Bintang pembantaian surgawi, itu dibangun dari darah, keringat, dan air mata generasi nenek moyang kita. Lakukan kamu benar-benar ingin menghancurkannya. Gak. Kata-kata Kaisar Dewa tidak menimbulkan satupun riak di wajah halus atau mata hitam Jasmine. Satu-satunya yang menjawabnya adalah suara retakan yang hampir mencabik-cabik hatinya. Retakan hitam pekat muncul di tempat pedang 12 bintang surgawi menghantam roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan dan perlahan menyebar ke seluruh tubuh pedang. Bola mata Kaisar Dewa Bintang yang sudah melotot langsung menjadi merah. Pedang 12 bintang surgawi adalah satu-satunya artefak ilahi yang dimiliki alam Dewa Bintang. Itu adalah Kaisar Dewa di antara artefak, cukup kuat untuk membuat semua artefak di alam semesta tunduk padanya. Tapi keberadaan macam apa yang dimaksud dengan roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan? Di era Dewa Primordial, meskipun itu adalah artefak, statusnya di kekacauan primal masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Dewa Penciptaan dan Kaisar Iblis. Meskipun pedang 12 bintang surgawi adalah artefak yang ditinggalkan oleh para dewa, ia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk disebutkan bersamaan dengan roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan. Namun retakan hitam lainnya muncul di badan pedang. Pedang 12 bintang surgawi mulai bergetar dan sepertinya mengeluarkan tangisan sedih yang mendekati keputusasaan. Cahaya bintang yang sempat menemui jalan buntu dalam kegelapan dalam waktu singkat juga mulai memudar dengan cepat dan tiba-tiba pada saat ini. Setelah itu ditelan kegelapan yang memecahnya selapis demi selapis. Jasmine, kamu, hahaha. Retakan ketiga muncul dan daging lengan kanan Kaisar Bintang Dewa juga terbelah pada saat ini. Setelah kegelapan menghancurkan cahaya bintang, tubuhnya mulai didorong mundur selangkah demi selangkah, dan setiap langkah yang dia mundur menyebabkan cahaya bintang semakin redup. Ratapan sedih dari pedang 12 bintang surgawi juga semakin melengking, sementara mata Jasmine tetap begitu dingin dan terpisah sehingga praktis tampak kosong, tampak seperti jurang keputusasaan yang akan melahap segalanya. Apa yang kamu tunggu? Kaisar Langit Surga Abadi akhirnya tidak bisa menjaga ketenangannya. Dengan raungan rendah, dia mulai menukik ke bawah menuju Kaisar Bintang Dewa. Tunggu sebentar. Kaisar Dewa Langit Brahma mengulurkan tangannya tetapi dia sudah tidak mampu menghentikan Kaisar Dewa Langit Abadi. Itu tidak akan berhasil, kita tidak bisa menunggu mereka lebih lama lagi. Kaisar Dewa Bulan berkata dengan suara yang dalam. Kengerian bayi jahat telah melampaui semua imajinasi kita, ini bukan lagi bencana di alam Dewa Bintang, ini adalah bencana di wilayah ilahi timur. Setengah dari alam Dewa Bintang sudah hancur berkeping-keping, jika Kaisar Dewa Bintang mati, kita akan kehilangan kekuatan yang sangat penting yang dapat melawan bencana ini. Jika ada orang yang paling mendoakan kematian Kaisar Dewa Bintang di alam dewa, tidak diragukan lagi itu adalah Kaisar Dewa Bulan. Tapi meski suaranya turun, dia sudah bergegas ke bawah,
cahaya bulan ungu tua memancar dari tubuhnya. Kekuatan bayi jahat hanya pulih sedikit, jadi semakin banyak ia menggunakannya, semakin sedikit pula yang tersisa. Pada waktu itu, saat Kaisar Dewa Langit Brahma selesai berbicara, sosok Kaisar Dewa Bulan telah memasuki bulan ungu. Ekspresinya berfluktuasi untuk beberapa saat tetapi dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti di belakang mereka. Kaisar Bintang Dewa mundur selangkah demi selangkah dan tidak peduli apakah itu kekuatan atau kemauannya, kedua hal ini perlahan-lahan menuju ambang kehancuran. Namun pada saat inilah nyanyian pelan yang menggetarkan hati dan jiwa terdengar di langit di atas, seruan yang terdengar di atas badai spasial yang berkecamuk di udara. Matilah, penentang surga, semua kejahatan, tidak akan dikembalikan. Nyanyian rendah ini menyentak semangat Kaisar Bintang Dewa saat dia berseru gembira, surga abadi. Cahaya yang tadinya redup dan suram kini semakin redup. Di langit jauh di atas, sebuah tangan raksasa yang bisa menutupi langit langsung meluncur ke bawah. BOOMM. Tanah seluruh kota Dewa Bintang tenggelam hampir 3 meter dalam sekejap. Jasmine menghentikan gerakannya ke depan saat tubuhnya tenggelam dengan keras. Kekuatan dari dua Kaisar Dewa Agung, Kaisar Dewa Bintang dan Kaisar Dewa Langit Abadi, menekan roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan secara bersamaan, menyebabkan Jasmine tenggelam lebih cepat lagi. Dia sedang ditekan. Tapi penindasan ini hanya berlangsung selama satu tarikan nafas. Sosok Jasmine berhenti di udara dan dia dengan kuat mengulurkan tangannya untuk menyambut kekuatan dua Kaisar Dewa. BOOOOOOM. Seluruh tubuh Kaisar Bintang Dewa bergetar hebat saat dia memuntahkan seteguk besar darah yang mengalir secara terbalik. 3 retakan lagi terbelah pada tubuh pedang 12 bintang surgawi secara bersamaan dan retakan serupa juga muncul pada tangan raksasa yang muncul dari langit di atas. Dalam sekejap, retakan ini menyebar ke 5 jari tangan raksasa ini, menyebabkan ekspresi terkejut muncul di wajah Kaisar Langit Surga Abadi, yang masih berada di langit jauh di atas. Namun saat ini, cahaya di langit berubah lagi. Kaisar Dewa Bulan memegang pedang ilahi Zike di tangannya dan cahaya bulan yang memancar dari seluruh tubuhnya menyilaukan langit. Seolah-olah bulan terang turun dari langit dan jatuh menuju dunia kegelapan. BOOOOOOMMM. Kaisar Dewa Bintang, Kaisar Dewa Surga Abadi, dan Kaisar Dewa Bulan, kekuatan ketiga Kaisar Dewa ini meletus pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, para Dewa Bintang yang terluka parah dan para tetua Dewa Bintang yang memiliki keberuntungan untuk bertahan hidup. Semua guru ilahi tertinggi ini terpesona oleh kekuatan raksasa yang bahkan mereka tidak dapat melawan atau mempertahankannya. Kota Dewa Bintang yang telah menjadi medan perang benar-benar tenggelam, dan semua formasi primordial hancur saat mereka terguling dan runtuh. 12 istana Dewa Bintang yang berada di ambang kehancuran akhirnya menjadi debu, dan runtuhnya dimensi saku internal di masing-masing istana mulai menimbulkan badai spasial yang saling terkait satu sama lain. Badai spasial sudah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, namun di bawah kekuatan 3 Kaisar Dewa, dan di bawah kekuatan roda iblis penghancur dunia yang bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan ketiga Kaisar Dewa ini, badai itu sebenarnya tidak terlalu berarti. Kekuatan 3 Kaisar Dewa digabungkan saat mereka menekan roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan bersama-sama. Mereka pasti tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada keberadaan di alam semesta ini yang mengharuskan mereka bertiga untuk bergandengan tangan satu sama lain. Yang lebih menakutkan dari itu adalah pihak lain belum dikalahkan dalam satu pukulan, meskipun ketiga Kaisar Dewa menggabungkan kekuatan mereka. Faktanya, pihak lain bahkan belum ditekan sama sekali. Roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan melepaskan cahaya hitam yang melahap surga, dan tubuh Jasmine yang kecil dan halus sepertinya telah dibekukan di tempatnya oleh kekuatan 3 Kaisar Dewa Agung, tapi dia tidak mundur satu langkah pun.
Itu ada di dalam itu, sesaat ketika badai spasial baru saja mulai mengamuk ketika sosok Kaisar Dewa Langit Brahma menyelinap melalui celah di ruang di belakang Jasmine dan cahaya keemasan menembus ruang saat ia mendorong ke depan, menghantam Jasmine dari belakang. Tubuh Jasmine sedikit gemetar dan cahaya keemasan itu berhenti sesaat setelah menyentuh punggungnya, sebelum langsung menembus tubuh iblisnya. Kabut darah keluar dari mulut Jasmine dan disemprotkan ke roda iblis di tangannya. Wajahnya menjadi gelap dan tanda-tanda iblis di tubuhnya bersinar dengan kuat saat jeritan melengking dan marah dari bayi jahat terdengar di puncak langit yang gelap. Huao! Di bawah kabut darah yang keluar dari mulut Jasmine, cahaya hitam yang bisa melahap segalanya muncul dari roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan saat gambar roda yang sangat besar muncul di langit, menutupi 4 kaisar dewa dan raja, dunia yang telah ditarik ke dalam bencana yang tak tertandingi. Kejutan besar muncul di hati keempat kaisar dewa, dan pada saat inilah kekuatan kaisar dewa mereka melonjak secara gila-gilaan, menyebabkan 4 kekuatan terkuat di wilayah ilahi timur berkobar pada saat yang bersamaan. BOOOOOOOM. Di tengah ledakan eksplosif yang menelan segalanya, langit alam Dewa Bintang telah meledak sepenuhnya. Jurang hitam pekat yang dimulai dari kota Dewa Bintang mulai terbelah hingga ke ujung alam Dewa Bintang, membelah seluruh alam Dewa Bintang menjadi 2. Badai kosmik, bencana paling mengerikan yang diketahui semua makhluk hidup, mulai terjadi dengan liar dan gila-gilaan di dalam wilayah bintang tempat alam Dewa Bintang berada.